Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kita akan membahas salah satu pusaka Mas Firman. Mantap sekali sahabat Lembu Suwana Nusantara. Untuk eksotorinya, keris ini memang berdapur Nogososro dengan jumlah lo 11 atau orang biasa menyebutnya dengan sabu inten. Nah, di sini keris ini dulu dibuat di era-era Senopaten dan kemudian emasnya ini dibuat di era Mataram Sultan Agung. Jadi emas ini memang diartikan sebagai tanda jasa, entah itu tentang peperangan atau itu tentang mungkin dari dulu ada administrasi. Nah, dari dapur ini pun semuanya itu ada kidang. Nah, kidang ini memiliki filosofi sebagai binatang buruan. Jadi seyogyanya manusia tidak memburu keduniawian, melainkan harus memang tunduk dan memiliki rasa cinta kasih kepada sesama manusia, dan agamanya harus selalu kuat. Dan di samping itu keris Nogososro Luk 11 atau Luk 11, sebetulnya kalau sobat Lembu Suwana ingin mengetahui ya, Nogo itu dalam bahasa Jawa, kalau mungkin mitologi dari Jawa itu adalah hewan yang kastanya paling tinggi ya. Jadi Nogo itu sebetulnya Notorogo. Jadi Notorogo itu ya harus menata diri, harus menata perilaku, dan bagaimanapun juga kebaikan harus ada di dalam diri kita sendiri. Nah, Nogososro ini Luk 11 ini, Luk 11 berarti welas asih atau bukan pengasihan ya, seperti asih berdapur yang lain. Jadi welas ini memiliki, Luk 11 ini memiliki fungsi atau guna, yaitu untuk satu memang keharmonisan, kebahagiaan. Dan keris berdapur Nogososro ini memiliki pamor, yaitu waswuta atau beras tumpah, yang dimana beras tumpah ini menggambarkan kerejekian yang meluap atau kerejekian yang tidak ada habisnya, seperti nggak habis-habis lah gitu ya Mas Firman ya. Bulir beras yang memang harus gitu. Apa ya, kalau bahasa Jawa kan amber atau meluap-luap atau tumpah-tumpah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di bawah gonjonya, jadi seperti ini, di bawah gonjonya seperti ini. Nah, ini ada gajah dan singa, yang dimana gajah dan singa ini menunjukkan tahun pembuatan. Pembuatannya ya Mas ya. Jadi ini dibuat di tahun 1558. Jadi kalau untuk ini memang kolektor item, yang dimana keris ini berdapurkan Nogososro, kinatah emas Kamarogan. Apa yang dimaksud dengan Kamarogan? Yaitu apa itu Mas Firman? Emasnya menyampai ke atas. Nah, kalau emasnya ada di bagian gonjo aja, bagian bawah, itu namanya panji wilis. Nah, kalau ini kan Kamarogan mulai dari ujung ini, ada ya, saya lihat ujung bilah sampai pangkal bilah ini semua ada ukiran emas. Keris itu ada 3 kasta sebetulnya sih. Ada keris ageman, ada keris tayuhan, dan ada keris rucah. Nah, jadi yang dimaksud untuk diemaskan atau menjadi tanda jasa itu belum tentu keris perang. Belum tentu. Karena bisa ageman dari beliaunya, atau bisa tayuhan, atau memang keris yang menjadi ibaratnya menjadi masterpiece ya. Masterpiece. Nah, itu yang diemaskan. Karena memang kalau keris-keris yang untuk berperang memiliki materi atau bahan yang memang khususnya bukan untuk ageman, melainkan memang untuk berperang. Jadi kalau yang ini dibuat berperang, ya nggak bisa. Jelas materialnya pun berbeda. Jadi
Kalau raja-raja dulu, keris yang biasanya diberikan tanda jasa itu keris-keris yang sebelumnya, bukan keris yang dilahirkan pada waktu itu. Jadi kalau umpamanya nih, masa-masa Sultan Agung atau masa keris itu diemaskan, ada kinata emas itu pada waktu Sultan Agung memang. Nah, berarti keris yang diemaskan itu yaitu di era Senopaten Mataram yang pertama. Nah, kalau keris itu diemaskan, maksudnya keris baru yang diemaskan, nanti yang mengemaskan itu di era Kartosuro. Jadi emas keris zaman Sultan Agung pada waktu pengemasannya itu di era Kertasura. Kartosuro ya. Kartosuro Hadiningrat. Oke, sahabat Lembu Suwana, sangat jelas sekali ya Pak De. Menurut Pak De gimana? Ini sangat menarik kalau kita tahu historis dari sebuah keris dan fungsinya ya. Terutama kasta tadi. Setan iblis datan awake Nabi Sulaiman rupaku rupane Nabi Yusuf. Alhamdulillah, atas izin Allah saya tadi bisa berinteraksi Mas Firman, Pak De, sahabat Lembu Suwana Nusantara, dengan Yoni dari Pusaka ini. Oke, untuk warna atau aura energinya dari pusaka Nogo Sosro ini berwarna emas kebiru-biruan Mas Firman, dan doa-doa simpunya masih ada dan utuh. Dan untuk energinya di sini ada energi alam, energi rembulan, dan juga energi bumi di sini. Dan energi para pemilik sebelumnya juga masih ada, Mas. Dan keris Nogo Sosro ini juga terkoneksi dengan beberapa penguasa-penguasa gaib, Mas. Gitu, terkoneksi, bukan berada di dalamnya di sini, tapi terkoneksi dengan beliau-beliau gitu. Dan untuk pemilik pertamanya, Mas, saya tadi berinteraksi, namanya Raden Cahyo Kumulo. Raden Cahyo Kumulo itu dari Kertosuro. Dan untuk pemilik keduanya tadi, yang memang beliau itu memiliki intinya kanuragan dan ilmu-ilmu itu, Pak Tristanto. Pak Tristanto itu di masa sesudah Indonesia merdeka, Pak. Beliau itu ya seorang spiritualis lah di situ. Dan di satu lagi namanya itu Pak Harno Cahyo Kumolo Dilonggo dari, atau Pak Dilo dari Surabaya, Pak. Ini pemilik terakhirnya yang memiliki energi itu. Dan di sini manfaat dari keris ini untuk yang namanya itu asih, Pak. Untuk junjung derajat,
di situ ada. Dan di sini juga untuk seseorang itu menjadi pemimpin, tapi dia itu juga mengayomi rakyatnya, Pak. Pamor pemilih menurut saya. Kata pemilih ini nggak bisa sembarangan dipakai gitu. Dan nggak bisa sembarangan dikeluarin, dipegang. Itu memang energinya sangat kuat sekali. Dan di sini juga terkoneksi yang namanya itu Raden Arya Danang Saputro dari daerah Pati. Dan keris ini juga terkoneksi oleh salah satu penguasa dari Gunung Bromo yang bernama Eyang Patut. Eyang Patut itu berwujud seperti Rojo Buto. Dan yang membentuk seperti Nogo namanya itu Eyang Suroso Jati. Eyang Suroso Jati itu dari Gunung Merapi, Pak. Eyang Suroso Jati itu nama-nama dari beberapa penguasa-penguasa gaib yang terkoneksi dengan keris ini tadi. Dan untuk perawatannya, beliau itu ingin setiap Jumat Kliwon itu dikasih minyak melati, kembang melati yang dikalungin, Pak. Nah, seperti itu, yang dikalungin kan. Namanya apa? Melati ronce. Dan juga ingin diukup dengan yang namanya itu menyan madu, Pak. Itu setiap Jumat Kliwon. Atau kalau ingin menggunakan ini juga bisa, karena terkoneksi dengan ajian Suroso. Jadi apa yang ada di pikiran atau apa yang difikirkan dari si pemilik yang sudah menyatu dengan ini, itu adalah perintah gitu. Kayak gitu, Mas. Dan juga untuk penyatuannya itu kita harus dikasihkannya namanya itu rambut kita dibeksinya 7 biji. Setelah itu sedekahlah untuk 13 orang selama 3 kali Jumat Kliwon, Pak. Seperti itu. Dan juga di sini juga ada kotak-kotak ataupun titik-titik yang belum bisa terbuka dan bisa terbuka hanya untuk pemilik sejatinya terkeluar, Mas, seperti itu. Dan dia itu minta dikasih singkep warna merah, Mas. Itu secara itunya. Oke. Pak Dek, gimana menurut Pak Dek? Ya, luar biasa, Ki. Kita jarang menemukan keris seperti ini. Mungkin salah satu yang di kasta tinggi, punya makna yang dalam. Dan di kotak-kotak ini tuh masih banyak yang kekuatan yang bisa terbuka sesuai zamannya juga. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya ketika kita bisa melestarikan. Sebetulnya kalau untuk besinya sendiri, memang besi di Nusantara itu memang pertama. Dulu sahabat Kanjeng Nabi menemukan besi di Nusantara itu pada abad ke-15 loh, selisihnya panjang. Saya sendiri merasakan energinya itu sangat kuat sekali.